Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agus Listio, Bawaslu Kota Surakarta, dengan acara yang tidak asing lagi, Bawaslu Solo News, yang kali ini akan kita kemas dengan podcast Q&A. Bawaslu News ini adalah sebuah produk kemasan Bawaslu Kota Surakarta, di mana di sini terjadi interaksi, kemudian juga ajang untuk menggali, meningkatkan khasanah literasi demokrasi, literasi pengawasan terutamanya, dan literasi kepemiluan. Nah, ini ngomong-ngomong saya baru menunggu nih. Konon, teman saya ini sudah menjadi orang top. Dia adalah seorang pengajar yang mempunyai concern di bidang sosiologi politik. Tentunya kehadirannya sangat kita tunggu-tunggu. Namanya keren juga sih, Okta Hadi MSI MA. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Saya juga akan banyak ini menyerap ilmunya ini. Karena nanti barangkali banyak pengalaman-pengalaman secara akademisi. Nah, oh ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gaya salamannya gaya corona ya? Oh ini khusus Ya? biasa. Iya. Pilkada era pandemi. Woi, Nah, mantap ini wabil sekali. khusus ini. Ini podcastnya baru tahun ini ya? Baru luncur. Iya. Launching. Ini Om, jadi ini sengaja kita buat sebagai media kehumasan Bawaslu Wih, untuk menjalankan amanah undang-undang nih. iya. Amanah undang-undang untuk melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Oke, Bawaslu kekinian juga sekarang ya? Iya. Saya ini Iya. gimana Om? Masih ini tinggal di Iya, masih ini Bang Agus ini. Bang Agus sih juga kawan lama ini ya. Sekarang jadi komisioner di Bawaslu dan jadi sekarang Bawaslu kekinian ini yang saya kaget ini ya, luar biasa ini. Iya, kalau bicara soal politik ya, kalau beberapa tren akademis atau tren jurnal tulisan-tulisan saya ini sekarang ini ya, itu kebanyakan juga bicara soal politik itu lebih kekinian gitu. misalnya seperti apa itu? Oh iya, jadi beberapa jurnal di jurnal internasional ya, jurnal-jurnal internasional ngomong bahwasanya kalau sekarang itu masyarakat atau kemudian pemilih itu sangat sangat dipengaruhi oleh acara-acara yang kemudian dianggapnya ringan gitu. Apalagi sekarang kan pemilihnya lebih banyak pemilih muda gitu kan ya. Milenial. Oh, lebih milenial ya. Milenial, Apalagi iya. pemilih pemula gitu kan. Iya. Iya, di Solo sendiri sekitar berapa ya? 15 Iya. ribu ya. Kalau kisaran data terakhir kisarannya memang sekitar itu ya. Jadi Iya. hitungan di atas 10.000 Di atas 10.000 kan. itu. Jadi sekitar mungkin 10-an persen, Iya. hampir 5-10% pemilih kita itu pemilih milenial. Milenial. Iya. Apalagi pemilih milenial pemilih milenial itu lebih cenderung bagaimana dia menyerap informasi itu dari podcast dari seperti kita sekarang ini kan. Beberapa jurnal internasional seperti di Amerika Serikat itu banyak dipengaruhi misalnya acara-acara yang ringan seperti acara-acaranya Daily James Stewart itu yang bicara tentang bagaimana kemudian bahasa orang politik atau kemudian deklarasi presiden pun ada di sana gitu kan. Wah, Iya. ini suatu kemajuan ini punya podcast. Apa namanya podcastnya? Q&A. Oh iya, Q&A podcast. Ya. Bawaslu Solo News. Iya. Mantap sekali, Bawaslu Solo News. Bawaslu Solo News akan ini gado-gado nanti. Yeah. Tergantung nanti situasi yang ada, bagaimana ini tingkat substansi
informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kalau beberapa waktu yang lalu BSN tentang kita melakukan pengawasan tahapan. Ada tahapan coklit, ada tahapan Coklit itu apa itu? Istilah coklit itu istilah baru bagi saya. pencocokan dan penelitian. Oh, cocokan dan penelitian. Itu untuk ya. pendaftaran pemilih Om. Oh, iya, bukan. Nah, ini tentunya kan mahasiswa juga banyak nih. Tapi mahasiswa Solo enggak ya? Oh iya, mahasiswa Solo ya. Pokoknya harus KTP Solo ya? Iya. Oh, okay. Ada 2 kanal ketika seseorang itu pengen mencalonkan menjadi calon wali kota. Jalur partai politik, kemudian atau gabungan partai politik, kemudian jalur perseorangan. Nah, perseorangan inilah yang kemudian harus menyetorkan, mengumpulkan dukungan. Iya, dukungan. Dukungnya apa? Berupa KTP. Oh, iya. KTP dukungan, kemudian juga pernyataan mendukung. Itu sejumlah 35.870. Nah, dan itu harus diverifikasi faktual semua loh. Harus ke sana, ke lapangan ya. Door to door KPU melakukan verifikasi faktual, menanya kepada 35.000 orang. 35.000 orang. Bawaslu harus memastikan bahwa KPU itu sudah turun ke lapangan dan menanyakan apakah misalnya Om Okta mendukung, mendukung gitu. Misalnya, misalnya sudah ada daftarnya di situ, ditanya nih ke rumah-rumah tersebut kan gitu. Jadi itu tahapan yang kemarin kita lakukan, kita awasi. Kita awasi. Mengawasi berarti yang menjalankan KPU, yang mengawasi Bawaslu gitu ya. Betul. Nah, ini makanya kita menjadi pengawas ya. Menjadi pengawas. Nah, ini yang saat ini tahapannya sudah menjelang ke tahap pendaftaran pasangan calon yang nanti akan dilaksanakan tanggal 4 sampai 6. Ini mau mendaftar ya? Pasangan calon. Ya, ini nanti artinya dari sini nanti KPU akan membuka pendaftaran. Baru mau buka sebenarnya. Iya. Tapi kalau di media udah udah gayang-gayang udah ini calonnya. Iya. Padahal baru mau dibuka ya. Baru mau dibuka dan nanti mendaftar. Nah, itulah baru yang disebut nanti calon. Iya. Nah, ini Bawaslu nanti akan pengawasan melekat pada setiap tahapan. Termasuk pengawasan calon, karena di sini nanti akan banyak beberapa potensi yang bisa untuk terjadi kecurangan atau pelanggaran ataupun nanti sengketa. Gitu. Berarti Bawaslu yang kemudian mengawasi dan menemukan temuan itu. Enggak, Om. Tadi saya menarik tadi. Iya, mana? Terkait dengan perkembangan politik global tadi Amerika, beberapa studi barangkali kalau kita lihat kan Amerika sebagai kiblatnya demokrasi. Nah, ini barangkali tadi jurnal-jurnal apa tadi? Iya, banyak sih beberapa jurnal internasional, jurnal ilmiah ya yang membuktikan bahwasanya tren pemilih sekarang itu lebih cenderung kepada acara-acara, jadi melihat informasi. Karena kan pemilih itu kan kalau dalam teori pilihan rasional itu pemilih itu akan lebih menentukan pilihan ketika kemudian memperoleh informasi, ya kan? Memperoleh informasi yang sekarang itu kan banyak sih informasi. Nah, kadang sampai hoax ya kan, sampai post-truth dan sebagainya. Nah, tapi itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kemudian preferensi politik anak muda sekarang, gitu kan. Nah, kelihatannya mahasiswa atau apa ini mau tanya ini. Oh iya, boleh. Halo, nama saya Fauzan Majid, saya dari SKPP. Saya mau bertanya dong, ketika Bawaslu tidak ada pemilu, kerjanya Bawaslu ngapain sih? Terima kasih. Iya, menarik juga ini adik-adik kita ya. Ya, saya juga nggak baru terpikir ini, Bang Agus, kalau setelah pilkada ngapain gitu kayak kegiatannya. Perlu diketahui bahwa Bawaslu semenjak era Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu menaikkan statusnya, diakui oleh negara sebagai lembaga permanen. Artinya di situ sampai kabupaten kota. Kalau sebelumnya itu tingkat permanennya, lembaga permanennya sampai di tingkat provinsi. Nah, ini sudah sampai kabupaten kota. Nah,
ada sebuah mandat undang-undang yang di situ harus dijalankan baik pada masa tahapan maupun tidak ada tahapan pemilu. Yaitu kalau tidak salah di pasal 104, yaitu mengembangkan pengawasan partisipatif. Mengembangkan partisipatif. Iya. Menarik juga partisipatif. Iya, mengembangkan pengawasan partisipatif di sini. Bukan partisipasi sapi ya. Ini agak susah ini. Iya. Kami Oke. Mengembangkan pengawasan partisipatif. Ya. Ya. Jadi kedepannya lembaga Bawaslu itu diharapkan menjadi sebuah lembaga peradilan sebenarnya ketika masyarakat sudah bisa mengawasi secara partisipatif. Artinya apa? Bahwa kemandirian masyarakat untuk melakukan pengawasan itu sudah benar-benar mandiri. Bawaslu sebagai lembaga yang kuasi peradilan lah ya. Kalau bahasa kerennya itu kuasi peradilan ya, seperti saat ini yang nanti menjadi lembaga peradilan. Berarti memberikan pendidikan politik ya bagi warga. Bentar, aku tadi kami sasaran. Oke. Moga-moga ini kelihatannya kopi ini. Wah, menyamuk juga ini Bawaslu ya karena ya. Ya ini strategi kehumasan. Iya. Nah, semuanya harus di program bagaimana Bawaslu lebih dikenal di masyarakat. Nah, itu melalui kopi ini. Kopi Bawaslu kan gitu. Nah, sampai mana tadi? Sampai partisipatif. Berarti boleh dong ini saya terus makan, saya juga memiliki sebagai warga negara kan berpartisipasi dengan kebijakan politik yang ada misalnya. Oh boleh, sangat boleh. Artinya begini, sebenarnya kita harapkan justru dari kelompok-kelompok milenial. Om Okta kan mempunyai jejaring ini dengan mahasiswa. Iya, bentar. Ini kelihatannya ada pesan sponsor gitu. Ini dulu. Ini ada kelihatannya mahasiswa atau apa ini mau tanya ini. Oh iya, boleh.